Akhir-akhir ini saham perkapalan pada jalan ya, bahkan ada yang sudah naik berkali-kali lipat dari lowest ke highest di tahun ini, di tahun 2025. Saya akan bahas 3 saham perkapalan yang menurut saya menarik dan emitennya menurut saya juga pintar cari cuan dari operasional bisnisnya tapi ya. Kita akan bahas dari sisi teknikalnya aja, karena kita butuh lihat respon marketnya, lihat struktur marketnya, price actionnya, kemudian cari tahu level-level berapa aja yang bisa bisa dipantau nantinya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Open Traku Sekuritas. IHSG hari ini melemah 0,5%, tutup di 8537.91. Lower high lower low candlenya dan mendekat ke level 8493 sih. Seperti yang dibahas kemarin, IHSG masih ada peluang terkoreksi, jadi tetap hati-hati ya. Kalau ternyata di dalam waktu dekat terakhir di sisa hari tahun 2025 ini IHSG malah breakdown 8493, ya kapanpun itu ya, kalau misalnya breakdown 8493 dalam waktu dekat terakhir ya berarti ada peluang turun atau terkoreksi lebih dalam gitu sih. Jadi buat yang masih mau trading di sisa hari bursa tahun 2025, tetap pasang trailing stop. Trading pendek-pendek dulu boleh, fast trade dulu boleh gitu lah ya. Tetap pasang trailing stop, stop loss, dan take profitnya. Strategi-strategi untuk antisipasinya tetap dipasang supaya nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Di antaranya ya ada 3 saham sih ya. Yang pertama ada Antam. Ini adalah saham yang beberapa waktu yang lalu masuk ke dalam list rekomendasi, bulan lalu sih mulainya masuk rekomendasinya tuh. Beli di 2930 dan targetnya incar target TP1 dari setup yang udah kebentuk yaitu di 3270. Hari ini disamperin tuh 3270-nya. Jadi buat yang udah jualan mungkin happy cuan ya. Buat yang belum jualan, pasang trailing stop bolehlah 3160 gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu dulu kali ya. Intinya sih happy cuan dulu ini sih Antam. Kemudian saham kedua ada Soci. Ini tadi di spill waktu live trade pagi ya, mulai pagi sih ini tadi di spill. Mulai pagi ya bener. Awal tadi Soci di spill waktu nembus ke atas 456, incer target cuman 470-an. Jadi ya emang buat fast trade doang dan buat yang udah jualan happy cuan. Kemudian di sesi 2, waktu live trade sesi 2 tadi juga sempat dibahas tuh, Soci lagi minat nggak gitu ya. Kemudian kalau misalnya masih ragu-ragu ya ntar nembus 478 dibeli boleh, stop lossnya di 462 dan bahkan sempat naik sampai ke 535. Kemudian tadi waktu sesi 2 juga itu sempat ditulis juga di room Telegram Cuan Community buat yang masih ada barang tuh, pasang trailing stopnya di 498. Jadi kalau ke bawah 500 lagi exit gitu ya. Setidak-tidaknya kejual di 498 masih ada cuan. Apalagi kalau belinya dari 458 mungkin gitu ya. Ya lumayan lah itu. Lumayan puas lah cuannya gitu ya. Happy cuan Socinya. Buat yang belum jualan, saya harap sih yang belum jualan yang masih ada barang modalnya yang bawah ya, tinggal pasang trailing stop seenggak-enggaknya 468 gitu sih. Kemudian berikutnya ada HRTA. Ini juga tadi kasih cuan. Tadi itu HRTA beli di 2030 belinya tadi ya. Waktu naik ke atas 2020 beli dan sempat naik ke 2200. Karena ya memang strateginya untuk fast trade aja, saya harap udah pada jualan ya. Ini tadi di spill waktu live trade pagi, happy cuan HRTA-nya. Dan kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama CYBR, strateginya ngantri 1390, belum disamperin, low-nya 1395 doang hari ini. Akhir-akhir low sih candlenya, tapi tutupan melemah 1,4% di 1400. Jadi ya ngantri dulu 1390 nggak masalah lah ya. Stop loss di bawah 1335 tetap.
Kemudian saham kedua ada Java, yang ini sih buat yang belum punya barang aja masih bisa dibeli. Stop loss di 2,5 2.500, targetnya incer di atas 3.000 yang jelas. Mudah-mudahan bisa ke 3.300-an tuh, target full cycle di 3.300 tuh. Next ada Wifi. Nah, ini strateginya beli di 3310 ya, 3310 3300 itulah. Udah dapat barang harusnya, dan selama nggak turun apalagi tutupan di bawah 3130, ini masih aman disimpan. Buat yang udah punya barang, hold dulu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa membal-membal lagi ini wifi-nya dan nyamperin target TP1 dari setup yang udah kebentuk ini di 3800-an, 3880. Kemudian kita bahas emiten-emiten pelayaran yang tadi saya bahas, saya bilang di awal tuh. Emiten yang saya maksud adalah 3 ini nih, ada SMDR, Bull, dan Soci. Kenapa saya pilih ini? Karena SMDR pertimbangan saya adalah ya kriteria yang tadi ya, yang menurut opini pribadi saya itu pintar cari cuan dari operasionalnya lah. Jadi dari bisnisnya itu udah jalan dan bisa generate margin dari situ. Indikatornya ini operating profit marginnya saya pengen di atas 10%, syukur-syukur di atas 15%. Dan pertama SMDR ini bisa dibilang yang paling murah lah dari rasio marketnya ya, per book value-nya di bawah 1 masih. Kemudian yang kedua ada Bull ya, ini yang paling mahal dari ketiga saham ini ya. Bull cuman operating profit marginnya 19%, dia 19,5% lah. Kemudian ada Soci yang kedua 20%, gitu ya. Yang mau saya bahas bukan dari sisi fundamentalnya, bukan dari yang lainnya, tapi dari teknikalnya. Kenapa? Karena ya kita retail nafas pendek, saya pribadi ya retail nafas pendek, perlu lihat respon marketnya, perlu lihat area-area yang dimana kita bisa incer itu sebagai area beli supaya nunggunya nggak terlalu lama. Gitu ya. Yang pertama kita bahas aja lah SMDR. Kalau kita lihat dari April sampai sekarang ini uptrend. Kemudian strukturnya bisa dibilang uptrendnya ya belum selesai, masih jalan, masih bisa dipakai gitu lah, masih uptrend. Dan ternyata si SMDR dia udah nyampe target TP full cycle kalau kita lihat atau kita pakai setup yang kebentuk di sini nih bulan Oktober kemarin ya. Nah, setup sebelumnya itu belum nyampe target full cycle-nya di 398 lah. High bulan Desember ini baru di 392. Jadi belum disamperin ya, 396 pun belum. Cuman kalau kita zoom out lagi beberapa kali nih ya, yang agak banyakan dikit, ternyata si SMDR bisa dibilang ini udah mulai masuk area-area resisten nih. Memang area 390-an ini adalah area resisten. Jadi wajar ketika si SMDR kemarin itu masuk atau ngetes area 390-an itu ada rejection. Gitu ya. Dan buat yang masih ada barang, penting banget pantau sekitar 336 lah. Kalau misalnya breakdown 336 itu hati-hati. Ada peluang terkoreksi, ya siapa tahu ngetes 320, 310-an lagi ya. Paling kayak gitu si SMDR-nya. Buat yang pengen beli, buat fast trade dulu sih masih oke lah. Dipantau-pantau, kita lihat besok. Tadi sih sebenarnya ada momen atau ada peluang yang bisa dimanfaatin ya. Ya untuk fast trade doang sih, mungkin beli di 364 gitu, sempat naik ke 376 ya, lumayan cari-cari 3%-an gitu ya. Tadi paginya sempat dikasih nih di sini di berapa tadi, 358 360 ya. Ya kalau dari situ sih 3% materang dapat. Ya intinya kalau untuk nge-swing saya nggak pilih, atau preferensi pribadi saya nggak pilih harga sekarang untuk beli ya. Minimal saya akan lihat dia mau bikin apa dulu nih, price actionnya, bikin pola-pola atau chart pattern yang akan kebentuk di sini apa. Tren struktur masih oke, tapi ada area 390-an yang masih nahan jadi area resisten di sini. Itu yang jadi ganjelan saya pribadi situ ya.
Jadi saya mau nonton dulu di sini dia bikin pola-pola apa nih. Cenderung continuation kah pola yang kebentuk, atau malah ada kecenderungan bikin pola-pola bearish reversal gitu ya. Kemudian yang kedua, pull kemarin sempat ada atau masuk di dalam list rekomendasi ya. Waktu itu belinya di 378 dan tadi nyamperin lagi 378. Stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 354 ya. Kalau kita lihat strukturnya masih naik, masih uptrend lah ini. Dan setup kita ambil di time frame weekly, lagi ada di area atau baru aja ngetes target atau nyampe target TP2 di 404 ya. Target berikutnya di 600-an. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya dengan lancar tentunya. Mudah-mudahan nggak pakai banyak drama. Dan ini balik lagi ke daily strukturnya. Ini kalau ngomongin strukturnya eksternalnya di time frame daily ya, ini masih bawah sekali. Selama ke bawah 196 masih ada peluang untuk ke atas lagi. Cuman saya nggak mau pakai 196 untuk jadi patokan karena terlalu jauh. Jadi saya akan pakai level ini 354 dulu ini nih. Karena waktu dia kemarin nge-breakout, ini anggap aja resisten minor ya di 354 350 nih. Ada rally terus bikin pace meskipun high low tapi candlenya merah gitu kan, terus bikin rally lagi dia. Nah, sekarang atau beberapa hari terakhir ini dia ngetes area pace ini. Jadi mudah-mudahan berhasil membala gitu dari area pace ini. Selama nggak turun dan tutup di bawah 354 masih oke lah, ini disimpan dulu si bullnya ya. Nah, kalau tutup ke bawah 354 kita bisa incer lagi area-area beli di bawahnya. Kita bisa incer-incer area 320-an sampai 300 gitu ya. Nanti level yang dipantau untuk stop loss di 374, berarti selama nggak ke bawah 376 ya masih aman. Maksud saya adalah di 320-an itu kalau 320-an tadi ya. Kalau nyampe ke sana tuh nyampe ke bawah 330, saya pilih tunggu sinyal reboundnya dulu baru beli. Kalau enggak ya udah nunggu gitu loh. Ya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Yang ketiga ada Shorty nih. Shorty tadi sebenarnya udah dibahas di segmen happy cuan. Ya karena tadi pagi sempat kasih cuan. Sekarang kita bahas lebih lengkapnya lagi dari struktur trend struktur dan price actionnya. Jelas ini trennya naik lah ini ya. Bahkan di tahun ini dari lowest ke highest udah naik 3 kali lipat ini, dari lowest 126 highest di 535 ya, udah sempat naik 3 kali lipat. Kemudian strukturnya ini naik jelas, dan dari struktur yang udah kebentuk selama Sochi nggak ke bawah 406 masih ada peluang ke atas 500 lagi ini dia. Jadi buat yang masih penasaran ini ya Mas Sochi ya, boleh diincer area ya 450-an lah ya, 452 450 itu boleh. Stop lossnya jelas di bawah 406. Dihitung-hitung karena ini dihitung-hitung size segala macamnya, money managementnya, karena ini range-nya cukup lebar ya. Saya pikir tadi itu berhasil tutup di atas 500, berhasil tutup di atas 505 lah sekalian, supaya peluang untuk lanjut ke atas itu jadi lebih besar. Sebenarnya kalau kayak gini nih, ini bisa dibilang ada rejection ya hari ini, dan level berapa 505 ini jadi resisten 2 kali nih, berarti dites ya. Sekali di tanggal 19 dan ada rejection tutup di bawah harga open. Kedua kalinya hari ini nembus lebih tinggi, sempat sampai ke 535 tapi tutupan di 474, candlenya masih hijau tapi endingnya jadi candle dengan body hijau memang, tapi upper shadownya jauh lebih panjang, yang menerangkan ini ada yang menunjukkan, maksudnya ini ada rejection yang cukup signifikan di hari ini. Jadi kalau Sochi-nya sampai turun ke bawah 406 ini mah ada bearish divergence dan dikonfirm breakdown neckline, ada peluang turun lebih dalam ya.
jadi bisa diincar area yang lebih bawah sekitar 350 320-an itu kurang lebih ya sisanya. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kita akan bahas ada 2 saham nih yang di request. Pertama Wirge. Ada pertanyaan sih, Wirge ada change of character, ada cok. Kalau gini sih, pertama gini ya, kalau dari struktur eksternal yang tadinya turun kemudian breakout 129, iya memang ada cok, strukturnya udah nggak downtrend lagi, dan karena waktu bukan kemarin ya, di bulan April lalu sempat breakdown 72 tapi nggak tutup di bawah itu dan naik lagi, ya bisa dianggap strukturnya udah nggak downtrend lah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kan memang kita bisa anggap ini naik lah ya, karena struktur eksternalnya gede banget, panjang banget, lebar banget range-nya. Jadi saya pilih dan saya lebih cenderung lihat internalnya aja, dari anggap aja dari lowest tahun inilah ke highest tahun ini gitu ya. Berarti bulan April sampai lowest yang kebentuk di bulan April sampai highest yang kebentuk di bulan Agustus. Dan di struktur internalnya ini pullback terakhir atau higher low terakhir kebentuk di harga 160 di bulan Agustus. Itu udah ditembusnya di bulan September. Nah, ketika turun ke bawah 160 berarti menerangkan kalau titik atau high di 242 ini adalah high valid ya. High validnya di situ 242 dan dimulai retracement. Ya, berarti ada peluang turun lebih dalam, retracement turun lebih dalam. Ya, memang setelah itu harga naik turun, tapi arahnya ke bawah, turun lebih dalam sampai sekarang harga 93 gitu ya. Bahkan kemarin kalau kita ngelihatnya persempit lagi ya, dari puncak di 242 sampai sekarang, ini bisa kita anggap ada struktur eksternal yang udah kebentuk lah gitu ya, ada struktur yang bisa kebentuk. Ini pullback, ini kan turun naik terus turun naik, ada zigzag gitu ya. Nah, ini lower high terakhir ditembus kan, di breakout, terus low sebelumnya di breakdown. Nah, ini ada break structure, berarti anggap aja ini high validnya gitu ya. Kemudian dia turun lagi naik, ini pullback, turun, ini bikin pullback. Nah, ini pullback nih, kemudian low di 101 di breakdown, high validnya pindah sini. Jadi kalau kita lihat strukturnya, selama dia nggak nge-breakout 122, ini bisa dianggap downtrendnya belum selesai gitu sih. Downtrendnya masih jalan nih, dan bisa jadi ini masih OTW ke bawah 90-an, bisa jadi ke 80-an ya. Itu kalau kita lihat dari teknikalnya, kita lihat dari strukturnya, trennya, dan seterusnya. Dan hal yang perlu diperhatikan lagi, ini market udah pegang banyak banget nih. Free floatnya di market udah banyak sekali, jadi perlu hati-hati situ ya si Wirge-nya. Kemudian berikutnya CDIA, mudah-mudahan cukup menjawab si Wirge. Si CDIA nih ya, CDIA begitu kemarin itu dia turun dan tutup di bawah 1740 seperti yang dibahas sebelumnya. Hati-hati kalau turun dan tutup di bawah 1740 karena ada peluang untuk turun lebih dalam, dan ada kemungkinan ada peluang dia nyamperin 1500-an ya. Siapa tahu tuh ngetes 1500-an, 15 mungkin, atau bahkan mungkin 1400-an, 1430. Yang jelas sampai sekarang ini masih lower high lower low, bahkan volumenya lebih gede dibandingkan sebelumnya. Kemarin breakdown 1740 tuh volumenya gede loh ya, pakai volume bisa dianggap ini breakdown dengan volume, karena kalau dibandingkan dengan sebelumnya volumenya kecil, waktu breakdown ada volume, dan hari ini lanjut lower high lower low, lanjut melemah, volumenya lebih gede tuh, batangnya lebih gede. Dan
belum ada tanda atau sinyal bullish reversal, jadi bisa dianggap masih jalan turun gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Ada 1, 2, 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Avia. Ini Avia menarik nih. Avia hari ini hijau lagi, menguat 3,9%. Volumenya ada lagi ya, pakai volume lagi. Dan ya, ini Avia ada peluang lanjut ke target full cycle di 520-an. Target full cycle dari setup yang kebentuk di bulan Maret lalu nih ya. Jadi buat yang udah atau masih ada barang ya simpan aja dulu. Yang belum punya barang coba ngantri di, ini skenario pertama ya, ngantri di 464, siapa tahu dikasih, mudah-mudahan dikasih. Dan stop lossnya ya kalau turun apalagi tutup di bawah 452, targetnya 500an dulu boleh lah, 500 520 itu ya. Skenario keduanya, kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan di pekan depan itu naik nembus ke atas 486, mau langsung ditabrak boleh. Stop lossnya cukup di 472 aja. Berapa banyak tuh? Nah, nggak gede tuh stop lossnya ya. Jadi nembus ke atas 486 mau ditabrak boleh. Itu ya. Dan saham kedua ada Bumi nih. Yang masih penasaran sama Bumi ini ya. Jadi kalau kita lihat trennya, Bumi jelas naik lah, uptrend. Strukturnya juga masih naik. Selama dia nggak ke bawah 330, ini Bumi masih ada peluang membal lagi, ada peluang ke 400 lagi gitu ya. Dan buat yang masih minat beli Bumi, ngantri coba di 350. Buat yang minat beli dan langsung pasang order beli, langsung pasang antrian gitu ya, ngantrinya di 350 belinya. Stop lossnya, pasang stop loss ya, stop lossnya di bawah 330, boleh di 328 atau sedikit lebih bawah, kasih toleransi gitu boleh. Targetnya incer 390an dulu lah, 394 itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ke 400 atau lebih tinggi dari itu. Tapi ya 394 itu udah oke lah kalau pasang TP atau jualan di situ. Misalnya udah dapat barang di 350, nyamperin harga naik, nyamperin 390-an, TP-TP dulu di situ juga lumayan gitu ya. Next, saham ketiga ada Cimori. Si Cimori hari ini menguat 5,6%, tutup di 5675, membal nih, dan ada tanda bullish reversal gitulah ya. Volumenya nggak gede, volumenya kecil malah. Hari ini naik 5,6%, volumenya malah lebih kecil dibandingkan beberapa hari sebelumnya, dibandingkan kemarin malah. Yang kemarin lebih kecil. Ini terkecil nih volumenya di beberapa pekan terakhir. Jadi karena naiknya hari ini nggak pakai volume ya, volumenya nggak gede, tapi ada, kalau kita lihat dari pola-pola candlenya ada sinyal bullish reversal. Jadi yang minat beli CMRY ngantri aja di 5575, stop lossnya di 5300 ya situ. Kalau turun dan tutup di 5300 juga boleh, dan targetnya kita incer di 6200 dulu aja. Ya itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.